سيدنا محمد يا رسول الله يا حبيب الله sallallahu alaihi wasallam. Denganlah kami dapat mengenal yang hak dan yang batil. Dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita menjadi umat yang diangkat oleh Allah dari tempat yang sangat hina menjadi menuju ke tempat yang sungguh mulia, yaitu menjadi umat Islam, menjadi orang Muslim. Jemaah sebelum dimuliakan Allah, jemaah rahimakumullah, mustami dan mustamiat di mana saja berada. Pada kesempatan ini tentu tidak ada lain yang paling utama untuk kita saling mengingatkan di penghujung tahun. Nanti malam kita sudah berada di tahun yang berbeda. Hari ini adalah detik-detik di mana akan berakhirnya tahun 1445 dan akan memasuki tahun baru Hijriah, yaitu 1446 Hijriah. Teringat tatkala masih berada di tanah suci Makkah, di saat tanggal 1 Muharram waktu itu kita berada di lantai 4 Masjidil Haram. Di sana kita memasuki awal tahun baru Hijriah 1445, yaitu di tanah suci Makkah. Namun jemaah haji sekarang kelompok ketiga pas tanggal 1 Muharram sudah berada di rumah. Nah, pada tahun baru Hijriah ini kita hendaklah menjadikan sebuah momentum yang sangat berharga, menjadikan sebuah pelajaran ibrah di tahun Hijriah di mana Rasulullah SAW pada 1446 tahun yang lalu berhijrah dari Makkah menuju ke Yathrib atau Madinah. Ini mengingatkan kita bagaimana sejarah Rasulullah SAW di saat berjuang di tanah suci Makkah di dalam membangun kekuatan agama Allah, membangun perjuangan agama Islam. Sungguh luar biasa. Beliau terpaksa meninggalkan tempat kelahiran beliau tanah suci Makkah karena di tempat waktu itu dalam kondisi yang tidak aman, dalam kondisi yang sangat genting, terjadi intimidasi terjadi di antara umat atau di antara orang-orang kafir di tanah suci Makkah itu terus mengancam akan membunuh Rasulullah beserta para sahabat, sehingga akhirnya Rasulullah dengan perintah Allah berhijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, itu yang mengingatkan bahwa kenapa Rasulullah harus berhijrah, harus pindah. Jadi hijrah dalam arti kata pindah dari satu tempat ke tempat yang pertama, pindah dari sebuah kondisi yang sangat mencekam menjadi tempat yang sangat aman, pindah dari kondisi yang susah menuju ke tempat yang lebih senang, pindah ya, dari mana di mana tempat kita yang tidak memungkinkan untuk berkembang menuju ke tempat yang lebih mampu kita bisa berkembang. Pindah dari ekonomi yang lemah menuju ke tempat ekonomi yang lebih layak atau lebih mapan. Nah, pindah dari perbuatan yang jahat atau yang jelek atau yang mana awalnya selalu berbuat maksiat menuju ke tempat
di mana kita bisa berbuat kebajikan, berbuat amal ibadah. Pindah dari mana di awalnya kita masih belum maksimal di dalam beribadah kepada Allah, menuju ke tempat di mana kita semakin gigih giat beribadah kepada Allah. Itulah makna daripada hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaihi. Jadi Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis ini, sesungguhnya segala apa yang kita perbuat itu tergantung dari apa yang kita azamkan, apa yang kita hajatkan, yang kita niatkan. Sah tidaknya perbuatan itu, amal ibadah kita, amal perbuatan kita adalah tergantung daripada niat. Nah, sehingga Rasulullah mengingatkan, saya lalu hijrah, saya minggu hijrah karena betul-betul karena Allah dan Rasulullah, maka dia akan mendapatkan hijrahnya itu adalah balasan dari Allah. Dia akan memperoleh keridhaan Allah. Tapi kalau ada yang berniat hijrah hanya untuk dunia ini saja, maka dia akan mendapatkan hanya dunia. Jadi kita mau menjalankan sesuatu yang baik menuju atau di tempat yang lain, tetapi tujuan kita, niat kita hanya untuk memperoleh kebaikan dunia saja, ya dunia saja yang kita dapat. Tetapi kalau kita berhijrah karena Allah dan Rasulullah, maka kita akan memperoleh balasan Allah, keridhaan Allah dunia dan akhirat. Dalam ayat dalam Al-Quran juga disebutkan, ditegaskan tentang bagaimana keutamaan orang berhijrah. Dalam surat Al-Hasyr Allah berfirman, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah alladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah, yaitu orang-orang yang mau berhijrah dengan semilih pindah, dengan semilih rubah diri. Orang-orang beriman itu adalah orang yang mau menjalankan hijrah, di mana mereka awalnya kurang menjalankan ibadah kepada Allah, misalnya kurang menjalankan perintah Rasulullah. Dia bergegas, dia betul-betul berkomitmen ingin berubah diri, ingin berhijrah kan dirinya untuk menjadi orang yang berbaik. Dan wajahadu fisabilillah, dan ya orang yang beriman itu adalah orang yang selalu berjuang di jalan Allah, selalu menegakkan kalimat Allah, tidak pernah memandang apa, tidak pernah karena ini karena itu, semata-mata lillahi ta'ala ingin berjihad, berjuang di jalan Allah, mengajak orang berbuat kebaikan, mengajak orang selalu istiqomah beribadah, mengajak orang terus melakukan sebuah kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Semua itu adalah merupakan jihad. Dan orang yang melakukan, orang yang ingin kembali ke keridhaan Allah, ingin memperoleh keridhaan Allah dan mendapatkan rahmat Allah. Dalam sambungan ayat tadi disebutkan, innallaha wallahu khabirun bima ta'malun. Wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah Maha mengetahui atas segala apa yang kita perbuat. Jadi kita tidak bisa menutup-nutupi diri, atau kita tidak bisa harus mengatakan A dan B, C dan seterusnya. Karena Allah sudah tahu
segala apa yang pernah kita perbuat. Nah, jadi pada kesempatan ini di tahun mau masuk tahun baru Hijriah ini, mari kita berhijrah. Mari kita berhijrah. Artinya apa? Kita evaluasi diri kita. Kita introspeksi diri kita. Mungkin pernah di tahun-tahun yang lalu atau tahun 1445 Hijriah ini segala perbuatan kita belum maksimal, belum pas lalu, masih kurang. Maka di tahun 1445 Hijriah kita berupaya untuk memperbaiki diri kita, meningkatkan diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi sudah teman kehitung, keevaluasi si Allah, kita evaluasi diri kita dulu. Kita hitung diri kita. Apa waktu pegawai selama ini? Kena pegawai selama ini. Berubah ibadah, berubah sholat, berubah puasa, berubah amal sedekah dan seterusnya. Maka pada 1446 Hijriah kita harus lebih baik. Ibadah kita lebih baik, aktivitas kita lebih baik, jihad kita lebih baik, perjuangan kita terus kita tingkatkan. Nah, itu yang disebut dengan hijrah. Sekarang tidak perlu kita harus lakukan hijrah pindah dari gubuk ini ke gubuk si A. Ya, insya Allah tempat kita ini sudah aman, tempat kita sudah damai, tempat kita alhamdulillah tidak ada yang mengganggu keimanan kita. Nah, justru tempat kita ini adalah tempat yang dirahmati oleh Allah. Maka mari kita jalankan segala kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas kita di tempat ini. Intinya adalah mari kita berkomitmen untuk meningkatkan amal kita, meningkatkan ibadah kita. Di mana ya, tahun ini 1445 Hijriah akan berubah pindah ke 1446 Hijriah, mengingatkan kepada bagaimana usia kita. Usia kita sudah bertambah. Kemarin umur kita 50, sekarang sudah mau masuk 51 atau 49 mau masuk 50. Ya. Ini menunjukkan apa? Oh, semakin tua. Ya. Wasiat tua. Si umur 60 nanti 60 sekian. Si umur 70 nanti 70 sekian. Ya. Berarti semakin bertambah umur kita semakin dewasa, semakin tua. Ya. Tetapi kan dengan bertambahnya umur kita ini, berarti jatah kita di alam fana ini, dunia ini berkurang. Karena kita sudah punya jatah. Wah, dunia tuh kejatahan umur sisa Allah. Ya, apakah umur sampai 60, 70, 80, lalu apa? Allah yang tahu. Berarti kita sudah umur kita berkurang. Nah, jadi ini menjadi bahan evaluasi kita, bahan renungan bagi kita bahwa manfaatkanlah usia ini dengan sebaik-baiknya sebelum datang waktu di mana jatah kita akan tiba. Hayataka qabla mautaka. Jamaah rahimahumullah, mustami'at yang dimuliakan Allah, bahwa pada kesempatan ini saya hanya ingin mengingatkan bahwa kita sekarang ini berada pada penghujung tahun dan akan memasuki tahun baru. Dan tadi sudah saya bacakan doa akhir tahun. Dan nanti malam kita akan membaca doa awal tahun pas setelah sholat maghrib. Nah, dan juga kita disunahkan besok hari Asyura 1 Muharram kita berpuasa. Kita disunahkan berpuasa pada hari Asyura. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ada arti dan manfaatnya. Akhirul kalam wa muwaffiq ila sabilir rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.